Polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi masih terus disorot publik. Bagaimana tidak, saat ini opini publik terpecah belah, di mana sebagian bersimpati mendukung Agus Salim dalam menggunakan uang donasi yang telah menjadi miliknya, dan sebagian lagi membela Novi karena penggunaan uang donasi harus dipertanggungjawabkan transparansinya. Dalam hal ini, 5 praktisi hukum memberikan analisisnya sebagai pencerahan kepada publik dalam menanggapi polemik tersebut. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 analisis praktisi hukum terkait polemik uang donasi Agus Salim, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah beropini jika terdapat banyak celah hukum jika Pratiwi Novianti alias Novi ingin melakukan perlawanan dengan melaporkan balik Agus Salim. Namun sayangnya, menurut Herwanto Nurmansyah, Novi tidak memiliki niat sedikitpun untuk membalas perbuatan Agus Salim. Lantas seperti apa pemaparan lengkap berdasarkan hasil analisis Herwanto Nurmansyah? Saya memang berbeda pandangan nih sama Bang Hotman Paris. Kalau Bang Hotman Paris mengatakan bahwa ini sudah milik Agus. Nah, kalau saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa uang ini 100% milik Agus. Kenapa? Karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang itu. Apa persyaratan yang melekatnya? Artinya harus digunakan untuk penyembuhan. Nah, bagaimana kalau digunakan di luar daripada penyembuhan? Ini penyalahgunaan. Gampang aja, sebenarnya gini. Untuk menilai apakah kedua orang ini yang berperkara ini mana sih yang benar di antara dua ini, simpel. Kita lihat aja di antara dua orang ini mana yang melakukan kesalahan. Apa kesalahan? Dua kesalahan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Betul. Nah, artinya kita bisa sama-sama melihat nih, ya, apakah Novi ini melakukan penyimpangan terhadap penggunaan uang ataukah Agus yang melakukan penyimpangan. Ya. Nah, bahkan saya kurang setuju kalau ada orang pendapat itu suruh dinas bekukan. Apa masalahnya urusannya dibekukan sepanjang yayasan ya dalam hal ini Novi melakukan kegiatan yang tidak menyimpang, tidak ada dinas berani mau bekukan itu, kecuali kalau yayasan itu menyimpang. Yang menyimpang ini Agus. Tuh. Nah, artinya kalau seandainya uang ini dikuasai oleh Novi sudah sangat tepat, sudah sangat benar. Tadi kita ini tim rapat sama Novi di situ, waktunya memang singkat ya. Nah, tadi kita sudah sebenarnya mengatur langkah-langkah apa saja terkait apa yang harus kita lakukan. Nah, karena waktunya singkat dan keburu kesini media sudah penuh. Nah, kami akan melakukan pertemuan sekali lagi nih sama Novi ini. Untuk apa? Untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Karena sebenarnya banyak celah hukum ya yang dilakukan oleh pihak Agus ini sebenarnya banyak. Cuman kita pertimbangkan. Tapi saya salut sama Novi. Ya, saya tadi bertanya begini sama Novi. Teteh masih kesel nggak sama Novi? Sama si Agus? Dia jawab tidak. Bahkan dia masih mau melakukan penyembuhan. Betul. Jadi saya bilang inilah alasan kami ya para advokat ini mau melakukan pembelaan terhadap Novi. Betul. Artinya walaupun dia dilaporkan ke polisi masih punya niat untuk melakukan penyembuhan. Betul. Memang hati dia memang sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial nih orang kemanusiaan. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Terus saya tanya lagi tadi. Terus bagaimana dengan Edi Lau? Dia langsung ngomong, iya memang ada rasa sakit hati lah. Kenapa? Ya bayangkan serangannya begitu luar biasa. Dia bilang penggunaan narkoba, ada lagi gunung apa di bawah-bawah itu kan. Nah, inilah yang menurut saya sangat menyayangkan. Edi Lau ini sahabat saya. Parhat apa sahabat saya? Cuma ya, kenapa mereka ini melakukan pembelaan melebar-lebar? Apa sudah kehabisan argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya? Praktisi hukum David Cahyadi yang juga diketahui menjadi salah satu donatur yang turut serta memberikan donasi untuk Agus Salim beropini jika laporan polisi yang dilayangkan Agus Salim terhadap Novi tidak akan naik sidik. Lantas seperti apa pemaparan lengkap berdasarkan hasil analisis David Cahyadi? Ini teman-teman perlu ketahui ya bahwa yang disomasi itu Novi ya. Betul ya? Salah, harusnya disomasi itu adalah yayasan. Karena subjek hukum itu di menurut hukum itu ada 2, manusia dan badan hukum. Yayasan itu badan hukum. Yang menguasai uang tersebut bukan Novi loh, tapi yayasan. Nah, sekarang kita kaji lebih lanjut bahwa pasal 372 nih akan dilaporkan nih. Kita bahasnya dulu sedikit ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki
Pertanyaan saya, apakah yayasan dalam hal ini memiliki atau menguasai? Memiliki dan menguasai adalah menjadi dua hal yang iya, berbeda. Nah, ini kan saat ini keadaan keuangannya dalam keadaan yang utuh dan menguasai kan? Terus tidak melawan hak dia. Iya, dan tidak melawan. Sekarang kalau kita mau bicara pemerasan juga nih sedikit nih teman-teman. Pasal 369, ini kita bicara unsur per unsur ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Oke? Sekarang pertanyaan saya adalah gini. Apakah di dalam kasus ini Tenovi dapat dikategorikan sebagai menguntungkan diri sendiri atau yayasannya? Itu bisa atau enggak? Tapi uangnya dalam keadaan yang utuh. Kan gitu kan? Nah, terkait soal pencemaran nama baik, mungkin saya ingin bahas sedikit. Pasal 310, 311 ya. Setiap orang kalau mau nuduh boleh nggak? Boleh kan? Orang mau ngomong sembarangan apapun boleh kan? Yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Tenovi kemarin waktu saya bahas, Tenovi itu punya di dalam mutasi rekening koran tadi itu, uang tersebut dipergunakan bukan untuk pengobatan mata, kan itu yang selalu digembar-gembor kan? Nah, sebenarnya saya mau tanya ya, ini pendapat saya pribadi, saya mau tanya, uang itu kepentingannya untuk apa sih? Pengobatan mata kan? Berarti uangnya dimanapun nggak ada masalah kan? Selama uang tersebut ketika si Agus datang ke rumah sakit, bilnya dibayarkan oleh pihak yayasan, terus masalahnya apa? Betul nggak? Betul kan? Karena itu udah terjadi kemarin, waktu Agus, saya lihat WhatsApp-nya itu, Agus tuh istrinya itu nagih pakai bill. Jadi udah ditalangin dulu sama istrinya, sama keluarganya Agus. Itu langsung kok dibayarin sama pihak yayasan. Uang pemberian hadiah maupun hibah, oke? Itu berarti sudah menjadi milik Agus, kata Bang Otman. Itu kami setuju, tapi jangan dilupakan ya bahwa penyerahan uang tersebut dari masyarakat ke rekening yayasan, ke rekening Agus adalah untuk pengobatan mata. Jadi bukan cara berpindahnya uang yang masuk ke dalam rekening, kita nipu orang juga masuk ke dalam rekening kan? Tapi berpindahnya dasarnya adalah untuk pengobatan mata. Kok malah dipakai kepentingan yang lain? Kalau udah tahu dipakai kepentingan yang lain, kita juga nggak akan ngasih kan? Nah, mungkin itu pendapat hukumnya. Jadi ya silakan kepada senior kita, Bang FA, kepada Bang RD, lo mau lapor kan setiap orang bebas ya, berhak untuk lapor. Tapi tentunya penyidik juga objektif kan. Tapi kalau pendapat kita lah ya, kita katakan semua, kami yakin bahwa tidak akan ada satu LP pun yang akan naik ke tahap penyidikan selama uang tersebut yang ada di rekening yayasan dalam keadaan utuh. Praktisi hukum Pablo Benua beropini jika sebenarnya dalam polemik yang terjadi, Agus Salim memiliki unsur pidana yang dapat dijadikan sebagai perlawanan Novi. Di sisi lain, melihat polemik yang semakin blunder, Pablo Benua menyarankan agar Novi menyerahkan uang donasi tersebut ke pengadilan dengan maksud agar Novi tidak terus disudutkan. Lantas, seperti apa pemaparan lengkap berdasarkan hasil analisis Pablo Benua? Intinya Agus itu berpotensi sekali untuk dipidana. Kenapa Agus itu berpotensi untuk dipidana? Konsepnya begini, secara individu Agus menerima uang hasil donasi. Memang betul uang itu saat ini berada di penguasaan daripada si Agus begitu ya. Uangnya ada di penguasaan pada si Agus begitu. Ketika dia menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu bisa dikenakan pasal atau bisa dilaporkan pasal 372 KUH pidana terkait dengan penggelapan. Nah, sekarang kalau orang bilang itu kan donasi itu artinya sukarela. Itu selalu diucapkan itu. Donasi itu adalah sukarela. Tunggu dulu, sukarela untuk apa? Tentunya masyarakat pada saat memberikan secara sukarela ada tujuan gitu ya. Ada sesuatu hal yang ingin dituju, yang menjadi harapan masyarakat ketika menyerahkan itu uang, kemana akan digunakan uang tersebut. Nah, tentunya masyarakat menyerahkan itu secara sukarela untuk pengobatan mata daripada si Agus itu sendiri. Ya, misalnya kalaupun dia ingin menggunakan untuk hal-hal pribadi, misalnya contoh makan. Pada saat menuju ke rumah sakit ada misalnya, ya kalau seandainya sampai Novi katanya dilaporkan, lalu atas apa yang dilakukan oleh Novi terhadap jadi ya gitu ya. Ini kan air susu dibalas dengan air tuba. Ada orang yang sudah baik, ada orang yang sudah melakukan semaksimal mungkin, mensosialisasikan, akhirnya bisa terkumpul duit sebegitu banyaknya gitu ya, sampai 1,5 miliar begitu ya. Kok malah akhirnya dilaporkan, sampai katanya ada isu uang itu sudah dikembalikan ke Novi, lalu katanya penggunaannya tidak jelas katanya. Agus minta transfer, tidak ditransfer. Begini ya, Novi itu punya tanggung jawab moral begitu besar kepada para penyumbang di luaran sana.
Jadi kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira banyak bicara, menyerang Novi ini itu, aduh udah Novi segera hubungin saya deh, gua siapkan ribuan pengacara untuk belain Novi. Jadi kalau gua jadi Novi, gua sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan, daripada pusing, daripada bener-bener perkara tersebut jadi tidak ada juntrungannya, ambil uang tersebut 1,3 miliar tersebut, bawa ke pengadilan setempat gitu ya. Lakukan gugatan konsinyasi. Gugatan konsinyasi itu apa? Gugatan di mana dikembalikan kepada para orang yang berhak terhadap uang tersebut. Nah, sekarang tidak ada titik temu ini antara Novi dan si Agus. Kita tahu sumber uang tersebut berada pada penyumbang, para penyumbang dari masyarakat juga. Letakkan aja ke pengadilan, titipkan kepada pengadilan, lakukan gugatan konsinyasi. Tergugatnya adalah para penyumbang. Jadi uang tersebut dikembalikan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Nanti para penyumbang silakan kalau mau ngambil uangnya kembali ke pengadilan dengan waktu tertentu. Kalau enggak, akhirnya bisa diambil oleh negara. Kan begitu aja sebenarnya. Malah semua jauh lebih fair. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Praktisi hukum Togar Situmorang beropini jika para donatur berpeluang untuk melaporkan Agus Salim jika Agus Salim terbukti menyalahgunakan uang donasi yang seharusnya dipakai untuk biaya pengobatan namun malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi lainnya. Lantas seperti apa pemaparan lengkap berdasarkan hasil analisis Togar Situmorang? Jadi kalau saya dari sisi kemanusiaan, apa yang dilakukan Novi itu adalah sesungguhnya niat tulus dari seorang Novi kepada orang yang bernama Agus terkait permasalahan karena dia tersiram air keras. Namun yang kita sangat sesali dan sangat disayangkan, artinya setelah keinginan Agus dapat terrealisasi oleh Novi, itu mendapatkan donasi dari masyarakat dan donasi itu tidak melalui Novi, tapi langsung ke pihak Agus, hampir senilai 1,5 miliar, namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan awal peruntukan. Nah, ini yang akan menjadi suatu problem ataupun permasalahan. Jadi kalau kita lihat, itu bukan terkait kepemilikan. Kalau kepemilikan adalah, itu kalau kita bekerja, mendapatkan pembayaran, itu 100% milik kita. Namun kalau ini mendapatkan satu donasi ataupun satu sumbangan namanya, itu kalau kepemilikannya kan berasal dari orang lain yang bukan berdasarkan suatu prestasi ataupun pekerjaan atau upah. Jadi itu adalah hak milik daripada masyarakat yang diperuntukkan. Apa maksud tujuan donasi tersebut? Kalau maksud tujuan donasi tersebut terkait operasi mata, ya laksanakan. Utamakan untuk operasi mata dulu. Kalaupun nanti ada sisa, silakan dipergunakan, tapi bukan untuk ke hal-hal lain, apalagi hal-hal konsumtif, hal-hal yang memang tidak di luar konteks permasalahan awal, yaitu donasi air keras, terutama untuk mata Agus supaya agar sembuh. Praktisi hukum Rasman Arif Nasution beropini jika tidak ada unsur pemerasan yang dilakukan oleh Novi. Ya, hal tersebut lantaran tudingan yang dilayangkan Agus Salim belum secara sah dibuktikan di pengadilan. Lantas seperti apa pemaparan lengkap berdasarkan hasil analisis Rasman Arif Nasution? Nggak bisa juga dituduh dia penggelapan, karena kerjasamanya nggak ada. Kecuali perjanjian setiap uang yang diterima itu penggelapan, beda cerita atau titipan, nggak ada. Udah hubungi aja Novi, hubungi gua. Berarti ya? kalau misalkan Novi ini abang siap ya bang ya? Siap, beritahu Novi. Oke. Kita akan bantu Novi. Makanya di tracking dong, di tracking. Mereka ini harus duduk, kalau menurut saya duduk. Nanti ujungnya di polisi dikonfrontir, buka data semua. Novi, kalau kamu merasa terzolimi, kamu merasa benar, ya saya siap bantu. Karena sudah ada yang melapor, ada pengacara. Nah saya pingin tuh supaya kalau bisa Novi perlu bantuan, ya sudah, saya ready untuk bantu. Nggak apa-apa. Kalau dari perspektif hukum ya siapa yang menyalahgunakan uang itu, niatnya apa, misalnya kalau dapat dibuktikan ya pidana. Tapi kalau ternyata kalau tidak ada, dan kalau misalnya ada orang sakit terus digunakan kesakitannya itu kepentingan pribadi, salah juga kan? Nah jadi dua-dua.
Kita lihat dong perspektifnya. Tapi Kalau ada kan- orang niat baik, terus dia bantu, ayo kita buat donasi, nanti aku yang ini yang manajemenin gitu kan. Lalu misalnya lu mau jadi artis, ini manajemennya, lu dapat jatah, boleh juga. Boleh dong, kan yang penting mau sama mau, suka dengan suka. Tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur menyalahgunakan di situ. Jadi kalau menurut saya Novi ya sudah, kamu santai aja, cuma harus lakukan perlawanan hukum karena Anda sudah dilaporkan.